Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Syifa. Di pertemuan kali ini, Kak Syifa akan membahas kisi-kisi matematika untuk ulangan tengah semester. Nah, kisi-kisi matematika ini tidak jauh berbeda dengan soal ulangan tengah semester. Jadi, mohon diperhatikan ya adik-adik cara pengerjaannya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, nomor 1, urutkan pecahan 5/7, 8/13, 1/2 dari yang terbesar adalah, nah langkah pertama kita akan mencari desimalnya adik-adik dari 5/7, 8/13, dan 1/2. 5/7. Itu gimana caranya? Kita memakai bagian bersusun. Seperti ini. 5 dibagi 7 nggak bisa adik-adik. Di sini kita tulis 0, terus di sini kita kasih koma, terus di sini kita kasih 0. 50 dibagi 7 sama dengan 7. 7 dikali 7 sama dengan 49. Dikurangkan 50 kurang 49 sama dengan 1. Nah, jika belakang komanya 1, itu sudah cukup ya adik-adik, tapi jika ada kesamaan setelah koma ini, jadi kita bisa menambahkan 2 angka di belakang koma. Kita menambahkan 1 angka aja ya. Nah, terus yang kedua, 8/13. Itu sama dengan 13. Nah, 8 dibagi 13 bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya, 0, koma. Nah, kita kasih 0 di sini. 80 dibagi 13 sama dengan 6. 6 dikali 13 sama dengan 78. Nah, 80 kurang 78 dikurangkan. Jadi 2. Kemudian 5/7 udah dapat, 8/13 sudah dapat. Sekarang kita cari yang 1/2. Nah, 1/2 kita cari dengan bagian bersusun. 1 dibagi 2 bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya. Kita taruh 0 dan koma, terus kita tambahkan 0 di belakang 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Habis hasilnya. Nah, ini karena sudah ada hasilnya semua adik-adik, jadi bisa kita tentukan. Yang paling terbesar itu yang mana ya? Yang paling terbesar itu yang 5/7, terus 8/13, dan yang ketiga itu 1/2. Kita cari di pilihan ganda 5/7, 8/13, dan 1/2. Jadi jawabannya itu A. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Lanjut, selanjutnya kita mempunyai pecahan-pecahan berikut senilai dengan 3/15. Kecuali, nah kita akan mencari pecahan senilai dari 3/15. Caranya seperti apa sih? Nah, seperti ini kayak adik-adik. 3/15. Nah, 3/15 dikali 1 sama dengan 3/15 ya. Nah, sekarang kita kalikan 2. Jika di atas dikali 2, maka di bawah dikalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 15 dikali 2 sama dengan 30. Mohon maaf, ternyata 5 ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Lanjut. 3/5 dikali 3. Kita kali 3 sekarang ya. Jika di atas dikali 3, maka di bawah dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian kita lanjut ya. 3/5 kita kalikan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12.
5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian kita cari lagi. 3/5 kita sama-sama dikalikan 5. Nah, 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, dari pecahan senilai ini mana yang tidak ada adik-adik? Coba kita lihat ya, opsi A. 6/10, ada nggak adik-adik? Ada, berarti ini benar. 9/12, ada nggak adik-adik? Nggak ada. Kita silang dulu ya. Terus 12/20, ada. 15/25, ada juga. Jadi yang nggak ada itu 9/12. Jadi kita coret. Ting. Jawabannya yaitu B. Lanjut ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan bahas nomor 3. Nah, nomor 3 soalnya yaitu pecahan campuran dari 18/11 adalah, nah caranya seperti apa? Kita tulis dulu ya, 18/11. Kita bisa menggunakan ini adik-adik. Jadi 18 kita kurangkan 11. Hasilnya berapa? 18 kurang 11 sama dengan 7. Nah, terus 7 bisa dikurangkan 11 nggak adik-adik? Bisa ya, tetapi hasilnya sisa. Nah, jika sisa kita tidak usah dilanjutkan. Nah, ini ada berapa operasi? Ada 1. Ada 1 ya adik-adik, ada 1 operasi. Jadi bisa kita tulis operasinya karena ada 1, kita tulis yang depan 1. Terus 7 ini kita tuliskan di atas 7/11. Atau bisa kita memakai cara lain, seperti memakai pembagian bersusun. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, 18 dibagi 11 sama dengan 1. 1 dikali 11 sama dengan 11. Dikurang. 18 kurang 11 sama dengan 7. Nah, sudah sampai sini. Satunya kita tulis di depan, kemudian 7-nya kita tulis di atas, dan 11-nya karena penyebutnya 11, jadi kita tulis tetap 11. Nah, ada nggak adik-adik jawabannya? Ada ya. Jawabannya yaitu yang B. Oke, adik-adik, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan bahas nomor 4. Nah, nomor 4, soalnya itu pecahan 13/20. Jika diubah menjadi persen adalah, nah langkah pertama kita tulis dulu nih adik-adik, 13/20. Kemudian selanjutnya adalah membuat penyebutnya menjadi per 100. Penyebutnya menjadi per 100. Nah, gimana caranya? Jadi, 20 ini kita kalikan dengan bilangan yang menghasilkan 100. Berapa ya? 20 dikali 5. Nah, jika di bawah dikalikan 5, maka di atas juga dikalikan dengan 5. Nah, karena 20 dikali 5 sama dengan 100, maka 13 dikali 5 sama dengan berapa adik-adik? 65. Nah, 65/100 itu sama dengan 65%. Nah, ada nggak adik-adik jawabannya? Ada ya, jawabannya itu D. Kita lanjut adik-adik. Nah, selanjutnya, bentuk sederhana dari 9/36 adalah, kita tulis dulu adik-adik, 9/36. Nah, 9/36 ini sama-sama bisa dibagi berapa sih adik-adik? Coba kita kali 1 karena terkecil nggak bisa ya. 2 dibagi 9 bagi 2 bisa, tapi hasilnya koma. Coba kita bagi 3. 9 bagi 3 bisa nggak adik-adik? Bisa. 9 dibagi 3. 36 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3.
36 bagi 3 sama dengan 12. Nah, ada nggak adik-adik hasilnya di pilihan ganda A, B, C, D? Nggak ada ya. Nah, jika tidak ada, kita bisa mengecilkan hasil dari ini adik-adik. Jadi ini kita kecilkan lagi. 3/12 masih bisa dikecilkan. Ya, kira-kira dibagi berapa ya? Kita bagi lagi 3 adik-adik. Bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, ada nggak adik-adik hasilnya? Jadi sama aja 9/36 itu sama dengan 1/4. Lanjut ya adik-adik. Nah, kemudian ada soal bentuk desimal dari 2/4 adalah, kita tulis dulu 2/4. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan pembagian bersusun. 4-nya kita taruh di luar, kemudian 2-nya kita taruh di dalam. 2 dibagi 4, bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya, kita tulis 0. Nah, terus kita kasih koma di sini. Kemudian kita taruh 0 di belakang angka 2. Kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi, hasil 2/4 adalah 0,5. Ada nggak adik-adik jawabannya? Ada ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada soal pecahan biasa dari 6, 1/4 adalah, bagaimana caranya adik-adik? 6, 1/4. Nah, kita kalikan 4 dengan 6. Kita kalikan, hasilnya 24. Kemudian, dari hasil 24 ini kita tambahkan dengan 1. Tambah 24 ditambah 1 per. Nah, di bawahnya kita tetap tulis 4. Nah, kemudian hasilnya berapa? 24 ditambah 1 sama dengan 25. Per 4-nya tetap kita tulis ya, 4. Jadi jawabannya adalah 25/4. Ada nggak adik-adik? Ada ya. Jawabannya itu A. Nah, selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi nomor 8. Nah, bagaimana soalnya? Pecahan biasa dari 60% adalah, kita tulis adik-adik, 60%. Nah, 60% itu sama aja, Kak Syifa bisa nulis seperti ini ya, 60/100. Nah, sebenarnya seperti ini sudah benar, tapi kita lihat dulu nih di option itu ada nggak ya 60/100? Ternyata tidak ada. Nah, maka jika tidak ada, kita bisa mengecilkan 60/100 ini dengan pembagian berapa? 60 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi dengan 2. Coba kita bagi ya. Dengan 20. Kita langsung bagi 20 ya adik-adik. Nah, 60 dibagi 20 sama dengan 3. 3. Maaf. 60 dibagi 20 sama dengan 3. Kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, jadi 60% itu pecahan biasanya adalah 3/5 atau yang C. Kita lanjut ya adik-adik. Nah, kisi-kisi yang selanjutnya yaitu taksiran dari 1000
256 ditambah 2257. Adik-adik, ingat ya ini taksiran. Bagaimana caranya kita menentukan taksiran? Kita tulis dulu ya adik-adik. 1250. Maaf adik-adik sebentar ya. 1256 ditambah 2257. Taksiran adik-adik. Taksiran itu apa sih? Jika di bawah 5 itu kita turunkan ke bawah, dan jika 5 dan seterusnya 5 sampai 9 itu dinaikkan ke atas. Nah, kita lihat ya adik-adik di belakang di yang ratusannya. 1256 karena 200, jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi 1000. Kemudian yang 2257 sama ya. Kita lihat kan 200. Karena 200 itu kurang dari 5, jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi kita bisa tulis 2000. Jadi hasilnya adalah 1000 ditambah 2000 sama dengan 3000. Atau kalau di pilihan ganda itu jawabannya yaitu D. Nah, kita lanjut adik-adik. Kita lanjut untuk kisi-kisi nomor 10. Apa sih soalnya? Bilangan faktor dari 15 adalah bagaimana kita bisa menuliskan bilangan faktor dari 15. Nah, bilangan faktor dari 15 kita bisa membuatkan tabel. 15. Ini adik-adik. Nah, sini bisa kita tuliskan 15. Nah, kita coba perkalian 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 15? Iya benar, 15. Kemudian 2. Kalau 2 bisa nggak sih dikali 15? Nggak bisa ya. Coba kita kalikan 3. 3 dikali 15. 3 dikali berapa hasilnya 15? Benar, 3 dikali 5. Nah, 4 bisa nggak teman-teman? Nggak bisa. Kemudian 5? Bisa. 5 dikali 3 itu hasilnya 15. Terus selanjutnya 15 dikali 1. Maka bilangan faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Ada nggak adik-adik? Ada yang jawabannya B. Selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi nomor 11. Nah, soalnya apa? Bilangan kelipatan dari 4 adalah, kita tulis dulu adik-adik. Tuliskan 4. Kelipatan 4. Itu berapa aja ya? Nah, kelipatan itu perkaliannya adik-adik. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan berapa adik-adik? 8. Kemudian 4 dikali 3 atau 4-nya ditambah 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 12. Kemudian 4 dikali 4 atau 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 16. Nah, ada nggak ya adik-adik di pilihan gandanya? Ada. Yang mana adik-adik? Yang D. Oke, kita lanjut ya. Kisi-kisi nomor 12. Nah, selanjutnya ada soal tentang faktor prima. Faktor prima dari 12 adalah kita bisa menggunakan pohon faktor. Nah, kita tuliskan dulu nih adik-adik. 12. Kita bikin cabang di kanan dan di kiri. Bisa kita tulis bilangan prima
Adik-adik masih ingat nggak bilangan prima itu apa aja? Kita tulis ya di sebelah sini. Bilangan prima itu ada 2, terus ada 3, ada 5, ada 7, dan seterusnya ya adik-adik. Dan seterusnya. Nah, kita tuliskan ya adik-adik. Dari bilangan prima yang terkecil, kita tuliskan 2 ya. 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? Iya benar, hasilnya 6. Nah, 6 ini kita kasih cabang lagi adik-adik, karena dia belum merupakan bilangan prima. Kita kalikan. Kita tulis di sini bilangan primanya berapa ya? 2, karena masih bisa dibagi 2 ya adik-adik. 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Benar, hasilnya 3. Nah, adik-adik perhatikan. 3 ini sudah termasuk bilangan prima belum ya? Sudah ya. Nah, jika sudah, tidak usah kita teruskan lagi. Jadi, faktor prima dari 12 adalah, kalau faktor prima itu bukan dikali adik-adik tandanya. Kemarin Kak Syifa lihat tugas adik-adik banyak yang keliru antara faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi kalau faktor prima itu kita menuliskannya hanya dengan koma, bukan dengan perkalian. Nah, faktor prima dari 12 yaitu 2,3. Nah, jika ada double, kita tulisnya 1 aja. Ada nggak adik-adik jawabannya? 2,3. Ada ya, hasilnya? Jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ya adik-adik. Kita lanjut soal nomor 13. Nah, di sini ada soal faktorisasi prima dari 18. Nah, sama kita menggunakan pohon faktor. Kita tulis dulu nih adik-adik, 18. Nah, kita tuliskan dulu sebelumnya. Kita buat cabang, 2 cabang, kemudian kita tuliskan dulu nih bilangan prima. Sama seperti tadi ya, bilangan prima itu ada berapa aja? 2, 3, kemudian ada 5, 7, dan seterusnya. Nah, bisa kita tulis nih, 18 ini bisa nggak sih dibagi dengan faktor prima yang paling terkecil nih, 2. Bisa ya, kita tulis 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 18? Benar, hasilnya 9. Nah, selanjutnya 9 karena belum ada di bilangan prima, jadi masih bisa kita kecilkan. Kita buat 2 cabang. Kemudian 9 ini bisa nggak sih kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil ini atau 2? Nggak bisa ya. Bisa tetapi koma. Nah, jika koma tidak bisa kita tulis. Jadi kita membagi dengan 3. Kalau 3 bisa nggak adik-adik? Bisa. 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Benar, hasilnya yaitu 3. Nah, 3 ini sudah ada belum sih di bilangan prima? Sudah ada, jadi tidak usah kita teruskan. Nah, perhatikan adik-adik, ini yang diminta adalah faktorisasi prima. Jika faktorisasi prima, maka kita menuliskannya dengan perkalian. Yang dituliskan yang mana aja sih, Kak? Nah, yang dituliskan itu yang ini adik-adik. 2, 3, dan 3. Atau bilangan primanya adik-adik. Bilangan prima itu yang tadi ingat ini. Nah, bisa kita tuliskan nih. 2 dikali 3 dikali 3. Atau bisa kita tuliskan 2. 2-nya ada berapa adik-adik? 1. 2 pangkat 1 atau 2 dikali 3-nya ada berapa adik-adik? Ada 2. Jadi 3 kita pangkatkan 2. Ada nggak adik-adik hasilnya? Ada ya. Hasilnya itu C. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Nah, kisi-kisi nomor 14. Nah, di sini kita akan membahas tentang KPK. KPK dari 8 dan 12 adalah, kita tulis dulu nih. Nah, kalau Kak Syifa ingin menuliskannya dengan
tabel. Tapi kalau adik-adik ingin menuliskan dengan font faktor juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita tulis 8, di sini kita tulis 12. Nah, karena KPK kita nulisnya di sini aja ya. KPK. Tulisnya adik-adik bilangan primanya terlebih dahulu. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, 8 sama 12 sama-sama bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian kita tuliskan lagi karena 4 dan 6 ini masih bisa dibagi 2, kita tulis 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 2 sama 3 ini masih ada yang bisa dibagi dengan 2. Maka kita tulis 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan, nggak bisa ya, jadi kita tetap tuliskan 3. Nah, karena di sini ada yang belum habis atau belum bernilai 1, maka kita tuliskan dengan 3. Biar dia menjadi 1 ya adik-adik. Nah, karena di sini 1, kita tetap tulis 1 di sini. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka KPK-nya bisa kita tulis, yang ini adik-adik. Nah, KPK-nya itu berapa aja? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kemarin kita sudah menghafalkan perkalian 4. 4 dikali 6 itu sama dengan berapa ya adik-adik? Iya benar, hasilnya itu 24. Ada nggak adik-adik jawabannya? Ada yang C. Nah, kemudian kita lanjut ya adik-adik. Nah, sekarang kita mencari FPB. FPB dari 20 dan 30 adalah, nah Kak Syifa juga ingin menuliskan dengan tabel. 20, kemudian 30. Di sebelah kiri kita tulis KPK. Terus di sebelah kanan bisa kita tulis FPB. FPB. Nah, terus kemudian kita tuliskan di sini dulu deh bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja tadi ya? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kemudian kita operasikan. Nah, 20 dan 30 ini bisa nggak sih dibagi dengan bilangan prima yang terkecil? Bisa. Jadi kita tuliskan ya. 2. Nah, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, karena di keduanya bisa sama-sama dibagi, jadi FPB-nya kita tuliskan sama dengan KPK-nya. 2. Nah, kemudian 10 dan 15. Nah, 10 dan 15 ini ada nggak sih adik-adik yang masih bisa dibagi dengan 2? Ada ya yang 10 ini. Nah, kita tuliskan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 15 dibagi 2 bisa nggak adik-adik? Bisa, tetapi hasilnya koma. Tapi kita memintanya itu bilangan bulat. Nah, jadi jika tidak bisa, tetap kita tuliskan 15. Nah, karena ada 1 yang tidak bisa dibagi dengan 2, maka FPB-nya tidak bisa kita tulis. Jadi kita stripkan. Strip. Kemudian, 5 dan 15. Masih bisa nggak ya adik-adik jika dibagi dengan 2? Nggak bisa ya. Nah, sekarang kita beralih ke bilangan prima yang ketiga. Nah, 5 dan 15. Ada nggak ya yang bisa dibagi dengan 3? Ada. Kita tulis adik-adik. 3. 5 dibagi 3 bisa nggak adik-adik?
Nggak bisa ya, jadi tetap kita tuliskan 5. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan, bisa nggak adik-adik? Bisa. Hasilnya 3. Nah, sama adik-adik. Maaf. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, karena ada satu yang tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita stripkan FPB-nya. Strip. Nah, kemudian 5 dan 5 ini bisa nggak sih adik-adik masih dibagi 3? Nggak bisa ya, kita coret. Kemudian kita lihat nih bilangan prima yang 5. 5. Bisa nggak adik-adik dibagi dengan 5? Bisa ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, FPB-nya, karena 5 yang kiri dan 5 yang kanan sama-sama bisa dibagi dengan 5, maka kita tulis FPB-nya adik-adik di keduanya. 5. Nah, FPB-nya itu kita hasilkan. 2 dikali 5 sama dengan berapa adik-adik? 2 dikali 5? 10. Nah, kita lihat di pilihan ganda, ada nggak ya hasilnya 10? Ada ternyata. Oke adik-adik, selesai ya. Nah, sekian kisi-kisi matematika untuk ulangan tengah semester. Jika masih ada yang belum difahami, bisa ditanyakan ke Kak Syifa ya sebelum UTS. Nah, Kak Syifa ingatkan kembali bahwa kisi-kisi matematika ini tidak berbeda jauh dengan nanti soal UTS. Jadi mohon adik-adik pahami lagi cara pengerjaannya seperti apa. Dan jika masih bingung, bisa WA Kak Syifa. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.